Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Oke, tidak terasa saat ini minggu sudah ke minggu 15, udah ke materi yang ke-15 dan minggu depan insya Allah kita akan mengadakan ujian akhir nasional ya. Untuk soalnya nanti akan saya update minggu depan di sistem. Jadi minggu ini setelah materi ke-15 kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah saya berikan dari materi 1 sampai materi ke-15. Dan untuk materi terakhir ini kita mempunyai materi yang sangat menarik yaitu HOTS and LOTS atau Higher Order Thinking and Low Order Thinking Skill ya. Nah, jadi eh, saat ini, saat era digital, kita diberikan diberikan keberkahan oleh Tuhan sebagai manusia untuk mempunyai cara berpikir yang sangat kreatif, sangat kemampuan logika kita dan berpikir kita agar semakin terasah dengan menguasai beberapa materi-materi atau dengan mempelajari hot and lots ini kita jadi akan bisa mempunyai pemikiran untuk problem solving masalah kita sendiri gitu kan. Lalu eh, kita akan lebih bisa memahami itu semua karena kita eh, terbiasa dalam memahami dalam mempunyai kemampuan logika berpikir ya. Oke, selanjutnya apa itu HOTS and LOTS? Jadi pada dasarnya para ahli membagi tingkat kemampuan berpikir manusia dimulai dari tingkat yang paling rendah atau lower order thinking skill sampai ke tingkat yang tinggi atau higher order thinking skill. Di mana HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada teori taksonomi Bloom. Nah, di sini kita mempunyai kenapa sih harus berpikir kritis? Oke, pertama itu kita harus menganalisa masalah berdasarkan data yang sangat relevan. Jadi pada zaman kita waktu SD, SMP, kita itu logika kemampuan berpikir manusia saat SD dan SMP itu masih sangat rendah ya. Kita cuma diajarkan untuk remember, untuk mengingat saja. Misalnya contoh soal ujian, coba berikan contoh atau sebutkan ada berapa provinsi di Indonesia. Nah, itu kan salah satu soal ujian yang ada saat kita SD dulu ya. Jadi hanya hanya untuk penghafalan gitu. Nah, nanti mulai mendewasanya kita, mulai pendidikan kita lebih tinggi, SMP atau SMA, nanti akan ada soal-soal yang lebih untuk kita berpikir lebih relevan. Misalnya, kenapa bumi itu
berputar. Kenapa ada siang dan ada malam seperti itu? Nah, di sini kita punya manfaat kenapa kita harus berpikir kritis, yaitu agar kita bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bijaksana dalam situasi apapun. Dan yang kedua, di sini kita bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana fakta yang ada di lapangan, mana fakta yang ada di lingkungan kita sehari-hari atau hanya sekedar opini atau testimoni seperti itu ya. Yang ketiga, agar kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, masalah yang ada di kampus, masalah ada di kantor, di lingkungan sekitar kita. Nah, makanya gitu. Dan yang terakhir adalah agar kita bisa tetap tenang dalam situasi apapun yang sulit. Jadi dalam sebuah masalah kita pasti bingung kan apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti kalau kita bisa mempunyai pemikiran yang kritis, jadi kita bisa tenang dalam mengambil situasi apapun, bisa lebih bisa adjust diri kita di dalam sebuah lingkungan tersebut. Oke, di sini, nah ini adalah Pak Benjamin Bloom ya, tahun 1965. Benjamin Bloom bertujuan membuat teori taksonomi Bloom ini untuk sebuah pembelajaran, rencana pembelajaran, dan penilaian. Nah, tujuan pendidikan terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kognitif, afektif, dan keterampilan psikomotorik. Lalu Pak Bloom ini mendeskripsikan ada 6 tingkatan untuk kognitif ya, yaitu sebuah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini waktu tahun 1965. Nanti pada tahun 2001 teorinya itu berubah lagi. Nah, di sini pengertian taksonomi Bloom, klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Jadi taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari sebuah pendidikan. Ini menurut kategori domain kognitif, domain kognitif itu kan berisi perilaku-perilaku yang menekankan sebuah aspek intelektual seperti pengetahuan kita, pengertian, seberapa ngertinya kita dalam ilmu tersebut, dan sebuah keterampilan berpikir manusia ya. Sedangkan untuk domain afektif itu menekankan pada aspek perasaan manusia dan emosi seperti minat kita, sikap manusia, lalu apresiasi dan adaptasi. Sedangkan untuk domain psikomotorik berisi sebuah perilaku-perilaku yang menekankan kepada aspek keterampilan motorik seperti menulis atau berolahraga. Di sini ada piramida dari konsep teori taksonomi Bloom. Yang pertama, yang paling rendah itu ada remember atau mengingat ya. Nah, di sini biasanya manusia hanya bisa mengingat sebuah konsep atau menduplikat
atau mengulang-ulang ya, dia hanya mengingat saja. Mungkin di sini saya akan memberi contoh seperti misalnya kita dalam sebuah konsep bisnis baju ya, bisnis baju anak-anak deh seperti itu. Nah, di sini bagian remember ini kita pasti akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian apa itu untuk membuat sebuah bisnis. Kita pasti belajar tentang apa itu digital marketing, apa itu offline marketing, apa itu customer, seperti itu ya. Jadi untuk membuat bisnis itu kita harus eh, mempunyai ilmu atau mengetahui ilmu-ilmu basic untuk membuat sebuah brand ya, seperti itu. Nah, untuk yang ke atasnya lagi, di atas remember kita ada understand atau memahami, mengerti. Di sini kita bisa menjelaskan, mendiskusi, mengidentifikasi sebuah konsep ya. Saya lanjutkan dengan konsep bisnis baju anak-anak. Nah, di sini untuk understand ini kita harus mengetahui sebuah pola bisnis, pola marketing atau pola produksi dari sebuah brand yang akan kita bangun nanti. Nah, kita harus memahami nih bagaimana sih pola-pola marketing saat ini. Kalau zaman dulu kan marketing zaman dulu itu menggunakan sebuah brosur, sebuah koran, sebuah majalah, TV, radio seperti itu. Nah, untuk saat ini era digital, mungkin kita harus lebih memahami pola digital marketing yang menggunakan sosial media untuk mempromosikan brand kita ya. Nah, lalu di atasnya ini ada apply ya atau aplikasi ya, mengaplikasikan. Di sini kita menggunakan sebuah informasi di dalam sebuah situasi. Di sini kita bisa mengimplementasikan, lalu kita bisa mendemonstrasi, kita bisa mengoperate, menschedule. Nah, di sini konsep apply di sini yaitu kita bisa mencoba membuat sebuah bisnis, yaitu pertama kita untuk membuat sebuah bisnis itu zaman sekarang ini selain membuat tim, kita mengaplikasikan di apa di lapangan ya, kita mencari teman-teman atau teamwork kita yang cocok, yang sesuai. Misalnya ini untuk bagian marketing, si tim ini untuk bagian keuangan, seperti itu. Nah, itu kita mengaplikasikan dalam situasi membuat eh, brand baju anak-anak gitu ya. Nah, di sini untuk pengaplaian juga kita pertama-tama tahap awalnya pastinya kita harus membuat sosial media ya. Membuat sosial media, membuat logo si brand tersebut, membuat tagline-nya apa, seperti itu. Nah, biasanya di sosial media itu kan ada deskripsinya ya, misalnya baju anak ini misalnya terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lalu kalau bisa membuat logonya yang mudah diingat dan dikenal sama customer baru. Nah, seperti itu. Sini meng-apply ya. Lalu di atas apply itu ada analyze atau menganalisis. Nah, nanti setelah kita melakukan tahap pertama, membuat sosial media, membuat teamwork. Nah, di sini bagian analyze eh, dari yang sudah kita planning sebelumnya, kita bisa eh, kita menganalisis kira-kira kapan bisnis ini akan berjalan dan apakah produk kita akan disukai oleh customer baru. Nah, dengan itu kita menganalisis lapangan ya,
Mungkin kita bisa coba membuat sebuah produk. Kita cari nih, produk baju anak apa yang sedang digandrungi saat ini. Model-model seperti apa nih yang disukai oleh ibu-ibu zaman sekarang. Nah, itu bagian analyze ini kita bisa gambar pola-polanya. Lalu gambar polanya kita harus menganalisis apa aja dari modelnya, dari bagaimana cara kita promosiinnya, seperti itu. Nah, ke atas lagi, ini kita ada evaluate, mengevaluasi ya, yaitu kita bisa menjustify atau membuat decision, membuat keputusan dari semua ini, dari analisis, dari aplikasi, nah seperti itu. Jadi dalam evaluate ini kita dapat mengevaluasi apakah ada yang salah dalam menjalankan bisnis kita ini, apakah produknya akan disukai, dan setelah itu kita harus perbaiki. Nah, misalnya em, evaluasi ini, misalnya kita coba deh taruh satu produk baju kita spill ya, produk baju yang akan kita jual nanti seperti itu. Nah, kita lihat atau kita bisa coba juga kalau di Instagram itu ada pengaturan marketing ya. Jadi kita upload gambar baju yang akan kita jual, namun kita belum open order, belum dibuka untuk jualan bajunya. Lalu kita lihat apakah reaksi dari masyarakat, eh, ada berapa yang suka, ada berapa yang komen, seperti itu kan, nanti bisa kelihatan. Nah, terus yang terakhir itu create, yaitu memproduksi sesuatu yang baru atau pekerjaan yang original ya. Di sini kita bisa desain, assemble, membangun, konstruk, mendevelop, memformulasi seperti itu ya. Nah, setelah semua tadi itu, saatnya kita di sini create ini kita memulai bisnis baru kita ini. Seperti lebih aktif menjalankan digital marketing brand kita. Nah, terus kita menjalankan bisnis keseluruhannya seperti em, menjalankan sebuah apa namanya tim keuangan kita, lalu memproduksi memproduksi baju kita gitu kan. Dan setelah memproduksi baju kira-kira mungkin kita bisa coba dua lusin, tiga lusin, memproduksi beberapa apa namanya? Beberapa model. Biasanya orang-orang itu mereka suka beberapa model pilihan ya. Nggak usah banyak-banyak dulu, misalnya dua atau tiga model seperti itu. Lalu kita coba pemasaran ya, atau memasarkan produk-produk kita itu di sosial media brand kita itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini menjelaskan atau menjelaskan bahwa teori Bloom ini yaitu sebuah pemikiran yang harus lebih kritis ya, lebih kritis, lebih apa lagi, lebih kreatif dalam dalam apa namanya, dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, selanjutnya di sini masih di taksonomi Bloom yang teorinya di tahun 1965. Nah, tadi itu kita bisa lihat nih, yang tiga di bawah ini, remember, understand, dan apply, yaitu adalah LOTS ya. Dan yang create, evaluate, analyze ini bisa dikategorikan HOTS. Nah, di mana LOTS itu hanya mengingat, menyebutkan, memilih, mengidentifikasi, atau membuat sebuah daftar. Nah, ini biasanya lot ini
pemikiran anak-anak zaman SD, SMP. Nah, biasanya mereka masih termaksud di dalam bagian pemikiran Lotz ini ya. Lalu mereka memahami, setelah mengingat mereka memahami sebuah konsep, sebuah informasi, mereka bisa membedakan, menyimpulkan, atau menjelaskan beberapa informasi. Untuk yang selanjutnya, di sini ada menerapkan atau mengaplikasikan, di mana di sini seseorang bisa menerapkan informasi yang telah dipelajari, menghitung, menggunakan, mengembangkan, lalu kita bisa memodifikasi dan mentransfer. Nah, yang bagian hot ini di sini adalah setelah itu menganalisis, kita bisa mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan dengan membuat diagram, membedakan dan menghubungkan serta menjabarkan. Nah, seperti yang sebelumnya saya informasikan, menganalisis ini kita bisa membuat apa ya, pola pohon. Nah, seperti itu ya. Pola pohon biasanya untuk memulai itu A, B-nya apa aja, lalu kita buat diagram. Nah, seperti itu. Lebih ke sketsa agar kita lebih paham ya untuk menganalisis sebuah sebuah situasi seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu menilai atau mengevaluasi, menggabungkan bagian-bagian ke dalam satu kesatuan yang lebih besar. Jadi kita bisa menciptakan, memformulasikan, dan memprediksi. Kita bisa memprediksi bagaimana nanti brand tersebut akan diterima oleh masyarakat, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, customer baru, seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu mencipta atau mengkreasi sebuah kemampuan membuat penilaian itu tentang suatu gagasan. Ya, kita bisa mengkritik lebih kritis, bisa membuat penilaian dan bisa mengevaluasi. Nah, saat ini itu keterampilan berpikir HOTS itu yang menganalisis, menilai, dan mencipta ini sangatlah banyak diterapkan di dalam konsep berpikir ya. HOTS ini membantu kita mulai dari tahap menganalisis sebuah data yang ada, lalu kita diajarkan untuk melatih berpikir, untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang nantinya digunakan untuk dievaluasi kembali. Nah, lalu di sini dari semua eh, data dan informasi yang diterima, setelah dievaluasi, nanti akan sangat membantu untuk kita ke depannya menciptakan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif. Seperti itu ya. Sedangkan pemikiran secara lots, nah, yang mengingat, memahami, dan mengaplikasi ini merupakan keterampilan berpikir yang dimulai dari mengingat, biasanya dilakukan dengan cara menghafal, kemudian dituntut untuk memahami, lalu untuk dapat diaplikasikan seperti itu. Nah, ini menurut Carwall 2001, taksonomi Bloom direvisi berjudul taksonomi untuk pengajaran, sebuah pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Nah, di sini menurut definisi kognitif, taksonomi Bloom itu yaitu mengingat, seperti yang tadi di piramida itu, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Lalu yang paling atas itu membuat ya. Nah, dengan terbiasa berpikir secara kritis,
Kalau kalian suka nonton film Amerika, film luar itu ya, Korea, Jepang itu biasanya orang-orangnya lebih kritis ya dalam berpikir seperti itu. Jadi dengan membaca buku, dengan menonton film luar itu membuat kita jadi mengetahui banyak ilmu, mengetahui kita berpikiran lebih terbuka seperti itu kan. Maka itu akan membantu seseorang terbiasa untuk menghadapi kehidupannya. Jadi kita dengan belajar dari manapun, dari seminar, dari buku, dari film, nah itu jadi kita tahu bisa menghadapi kehidupan kita bagaimana gitu, yang tepat dan bijaksana. Nah, lalu kita bisa mengetahui apakah tersebut menguntungkan atau merugikan gitu kan. Apakah konsep atau definisi itu berguna untuk kehidupan kita. Lalu hal ini juga dapat membantu pola pikir seseorang untuk dapat berinovasi, lebih kreatif berinovasi itu ya, untuk eh, menciptakan sesuatu dan dapat dilihat dari kebutuhan dan perkembangan yang ada. Nah, di sini, nah ini perubahan taksonomi Bloom ya, yang sebelumnya tahun 1956, ada yang paling tinggi itu adalah evaluation, lalu ada sintesis dan analisis. Ini yang hotnya. Yang lotnya itu ada application, comprehension, dan knowledge, pengetahuan. Dan lalu dirubah pada tahun 2001 menjadi remember, understand, apply, yaitu pemikiran lots, analyze, evaluate, dan create itu menjadi hot ya. Nah, pada saat ini itu pemikiran HOTS ini sangat banyak digunakan bukan hanya di dunia pendidikan saja, namun banyak di bidang-bidang yang sudah menerapkan HOTS ini dalam berpikir kritis dan kreatif sebagai keterampilan berpikir dan pemikiran ya. Jadi bukan hanya di bagian pendidikan aja, namun sudah diterapkan di kantor-kantor atau di sebuah tim seperti itu ya. Biasanya di kantor itu kita disuruh oleh atasan kita untuk menganalisis, mengevaluasi sebuah apa namanya, sebuah kerjaan kita yang sebelumnya gitu kan, atau sebuah konsep yang mereka punya. Tolong dong ini analisis ini gimana misalnya. Saya kan dulu pernah kerja di bagian periklanan ya. Jadi pernah disuruh untuk menganalisis berapa jumlah customer yang melihat iklan tersebut seperti itu. Apakah iklan tersebut sudah masuk ke dalam target audiens kita seperti itu. Nah, situ kita suruh menganalisis menggunakan Google Analytics ya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah atau persentasi dari keefektifan iklan tersebut seperti itu. Nah, nanti setelah mengevaluasi atau menganalisis, biasanya kita disuruh untuk mempresentasikan analisis kita tersebut di dalam satu tim. Nah, lalu nanti di situ banyak pemikiran-pemikiran kritis dari rekan-rekan kita. Ini sebaiknya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti kan semakin banyak yang berpikiran kritis atau kreatif itu sangat membantu untuk
pekerjaan kita ke depannya. Seperti itu ya. Nah, di sini karakteristik hot ya adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Di sini kita memiliki kemampuan untuk mengambil informasi dari berbagai sumber, lalu memproses informasi tersebut dan membuat kesimpulan yang logis dan kreatif. Lalu membuat kita bisa memecahkan sebuah masalah yang sangat kompleks dan mempresentasikan solusi yang efektif. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya. Sedangkan karakteristik LOTS di sini ada kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan informasi yang telah dipelajari. Lalu kita memiliki kemampuan LOTS untuk mengingat sebuah fakta-fakta. Jadi LOTS itu juga ada baiknya kita bisa mengingat fakta-fakta yang utama dulu seperti itu ya, yang telah kita pelajari, lalu memahami konsep-konsep yang telah disampaikan, dan setelah itu kita menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang tepat. Nah, di sini revisi taksonomi Bloom menurut Anderson dan Krathwohl tahun 2001. Nah, ini LOTS. Jadi LOTS itu yang mengingat, menghafalkan fakta-fakta, menghafalkan konsep-konsep. Nah, mendapatkan sebuah informasi, lalu di C2 ini ada memahami, menjelaskan sebuah ide atau konsep. C3 itu mengaplikasikan, menggunakan informasi dalam situasi yang dikenal ya. Lalu ada C4 itu menganalisa, mengurai informasi untuk mengeksplorasi. C5 ini ada mengevaluasi, menjustifikasi sebuah keputusan dan tindakan. Lalu yang C6 ini mencipta, mengeluarkan ide produk, cara pandang kita ya. Jadi mengingat ini yaitu kemampuan mengingat sebuah informasi atau fakta yang telah kita pelajari. Sedangkan memahami ini yaitu kemampuan memahami sebuah makna atau informasi yang telah kita pelajari. Untuk mengaplikasikan ini atau menerapkan ya, sebuah kemampuan menggunakan informasi yang telah kita pelajari dalam situasi yang sangat cepat dan tepat ya. Sedangkan untuk menganalisa ini yaitu sebuah kemampuan menganalisis untuk memecahkan sebuah masalah dan memahami bagaimana informasi yang telah dipelajari terkait satu sama lain. Sedangkan C5 ya yang mengevaluasi ini yaitu sebuah kemampuan mengevaluasi sebuah kualitas informasi atau argumen-argumen berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan yang terakhir ini mencipta yaitu sebuah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau menghubungkan sebuah konsep yang berbeda untuk membuat sesuatu yang baru. Biasanya di bagian HOTS ini yaitu mahasiswa-mahasiswa S2, S3 ya. Kalau S1 kan skripsinya itu masih yang bagian sini nih, mengaplikasikan. Sedangkan kalau S3 itu dia udah harus mengumpulkan beberapa konsep sehingga membangun sebuah
teori yang baru seperti itu. Ini biasanya orang-orang S3. Nah, di sini ada proses kognitif untuk Lotz dan Hotz. Nah, konsepnya ini di sini proses kognitif mengingat yaitu kita dapat mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, lalu memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan sebuah gambar. Dan untuk pengaplikasian, kita dapat melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Untuk menganalisis, kita dapat memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung ke antar bagian dan ke struktur atau ke tujuan keseluruhannya. Dan untuk bagian mengevaluasi, kita dapat membuat pertimbangan berdasarkan sebuah kriteria atau standar, di mana nanti akan menuju ke mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan atau fungsional, menyusun kembali dalam sebuah pola atau struktur baru ya. Jadi di sini pengembangan kemampuan berpikir melalui HOTS dan LOTS ini memiliki manfaat yang berbeda. Namun sama-sama penting. Manfaat dari perkembangan HOTS ini adalah meningkatkan kemampuan kita untuk memecahkan sebuah masalah, berpikir lebih kritis, lebih rasional, dan mengembangkan solusi kreatif. Kita ya diajarkan untuk lebih kritis dan lebih kreatif. Kalau kita belajar tentang HOTS ini ya, memahami. Lalu HOTS juga dapat membantu kita untuk memahami informasi secara lebih mendalam lagi. Terus kita mengembangkan keterampilan analisis dan evaluasi kita dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi lebih efektif dan jelas kepada rekan-rekan kita di sebuah lingkungan ya. Dan LOTS itu juga dia mempunyai manfaat di mana kita dapat membantu memahami konsep-konsep yang berdasarkan fakta-fakta yang penting dalam sebuah studi. Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan mengingat sebuah informasi yang dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam situasi yang tepat. Dan kita dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang lebih sederhana. Di mana LOTS ini kita dapat memecahkan masalah lebih sederhana, sedangkan di HOT ini masalahnya yang sangat krusial lebih mendalam lagi. Seperti itu ya. Oke, di sini apa itu LOTS, Low Order Thinking? LOTS itu berfokus pada apa, siapa, dan kapan. Lalu di sini LOTS itu sebuah keterampilan berpikir tingkat rendah, di mana cara berpikir yang biasanya hanya memerlukan kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Nah, di sini biasanya orang-orang anak-anak SD, SMP ya, mereka masih mempunyai keterampilan berpikir masih rendah karena sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Nah, nanti seiring berjalan mereka belajar ke SMA, ke lalu melanjutkan studi S1, S2, S3. Lalu mereka mempunyai fakta-fakta dan informasi yang lebih mendalam, lebih krusial, lebih kritis, lebih kreatif lagi.
Nanti kalau udah di S1, S2, S3 itu eh, kita mempelajari sebuah apa tuh namanya jurnal. Nah, sebuah konsep-konsep teori-teori yang baru. Jadi ilmu yang kita punya itu pun semakin banyak ya. Oke. Oke, lalu selanjutnya di sini ini sama yang tadi. Nah, lalu apa itu HOTS? HOTS itu mengapa dan bagaimana sih? Nah, ini higher order thinking ya. Ternyata higher order thinking itu yaitu sebuah konsep transfer dari satu konsep ke konsep lainnya. Lalu hot itu juga memproses dan menerapkan sebuah informasi. Lalu kita mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Kita juga bisa menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita selanjutnya bisa menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, di sini ada hot ini kita bisa menganalisa, kita mengspesifikasi aspek di sini kita bisa mengurai, menjelaskan, lalu kita bisa membandingkan, memeriksa, mengkritisi dan menguji sebuah masalah ya. Biasanya kita menggunakan menganalisa ini untuk kita bisa membandingkan sebuah informasi, kita bisa memeriksa informasi tersebut valid atau tidak, kita bisa mengkritisi informasi tersebut sebaiknya seperti apa, lalu kita bisa menguji informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada mengevaluasi. Kita bisa mengambil sebuah keputusan tentang kualitas atau informasi tersebut. Kita bisa menilai informasi tersebut seperti apa, lalu kita mendukung informasi tersebut, kita menduga, lalu kita memprediksi ya. Dan terakhir di sini mencipta itu kita menciptakan sebuah ide atau gagasan sendiri. Jadi bukan menciptakan itu hanya membuat bisnis. Bukan hanya itu ya, tapi kita bisa menciptakan sebuah ide atau gagasan. Misalnya kita bisa menciptakan sebuah jurnal, sebuah buku. Nah, itu juga masuk ke dalam mencipta ini gitu kan. Selama kita contohnya kita menciptakan sebuah buku ya, kita harus tahu buku apa yang akan kita tulis nanti. Kita konstruksikan, kita mengonstruksi buku itu tentang apa, lalu audiens yang cocok untuk baca seperti apa, seperti itu kan. Lalu kita setelah itu, kalau ingin menciptakan sebuah buku, kita harus desain buku tersebut agar lebih menarik orang ya. Biasanya kalau kita beli buku kan, kita lihat covernya dulu, setelah itu covernya menarik nih, kira-kira kita baca, kita lihat kesimpulannya terakhir itu buku ini menuliskan tentang apa seperti itu ya. Misalnya kita ingin menciptakan buku tentang traveling, ya udah di sini desainnya kayak menggambarkan dunia-dunia yang pernah kita datangkan, lalu kita kembangkan ide tersebut, lalu kita menulis pengalaman negara-negara mana yang telah kita datangi, misalnya kayak gitu. proses 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 apa jalan-jalannya dari membuat visa misalnya seperti itu. Lalu mengisi formulir di negara-negara, kan setiap negara mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Nah, itu informasi-informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin traveling juga gitu kan. Lalu kita di sini kita tulis
tulis dengan bahasa-bahasa yang singkat, yang santai, nggak usah terlalu berat untuk zaman sekarang kan. Lalu kita bisa memformulasikan informasi tersebut ya. Nah, nanti setelah itu baru kita bawa ke apa? Ke penciptanya, ke apa? Ke publishernya, lalu habis itu kita print buku kita, dan habis itu kita baru promosiin buku-buku kita itu. Promosinya bisa melalui digital, lalu di toko buku tersebut kita bisa minta tolong, Mbak, tolong ini buku baru, tolong promosikan buku ini. Nah, seperti itu. Di mempromosikan buku itu misalnya di bagian depan agar bisa dilihat orang-orang yang baru datang. Nah, di sini selanjutnya adalah perbedaan perbedaan pemikiran Lotz dan Hotz ya. Nah, di sini ada orang yang pertama, Lotz itu dia adalah orang-orang yang berpikir fungsional saja dan tidak mampu berpikir dalam konteks sistem. Nah, biasanya orang-orang ini dia hanya memikirkan fungsi aja dari sebuah konsep gitu ya. Dan dia tidak bisa berpikir lebih mendalam atau lebih kritis. Nah, lalu yang kedua di sini, Lotz itu mempunyai konsep lebih mementingkan urusan dan kepentingan fungsional saja. Lalu di sini menciptakan sumber daya manusia pembeo dan tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, di sini Lotz itu jadi hanya menciptakan sumber daya manusia yang kurang kompeten ya, yang hanya memikirkan kepentingan fungsional aja. Jadi dia tidak diajarkan untuk diajarkan diajarkan untuk mempunyai kepercayaan yang tinggi, tidak diajarkan untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif. Nah, lalu selanjutnya di sini menciptakan sumber daya manusia yang mekanistik, yang seperti robot. Jadi sumber daya yang oke, kamu harus mengikuti pola A, B, C, D, E. Nah, sedangkan eh, yang zaman sekarang kan kita bisa aja berpindah dari A, B lalu ke F, G, H. Nah, seperti itu kan. Jadi di sini menciptakan sumber daya manusia yang mekanistik ya, yang sesuai dengan pengaturan pengaturan pekerja aja gitu ya. Lalu di sini selanjutnya tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Sedangkan untuk HOTS di sini dia dapat memilih dan membuat sebuah keputusan, bisa membuat keputusan yang sangat krusial. Jadi orang-orang yang mempunyai pemikiran HOTS ini bisa menyelesaikan sebuah masalah. Pastinya bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan tepat di dalam lingkungannya ya atau grupnya. Juga bisa merencanakan dan membuat strategis. Jadi yang berpikiran kritis ini kita bisa membuat strategi apa nih untuk kedepannya dalam situasi apapun. Lalu terakhir kita bisa menganalisis atas sebuah masalah dan dapat memberi solusi. Nah, di sini kita penting banget untuk belajar LOTS dan HOT ini agar kedepannya kita bisa menjadi sumber daya manusia yang tidak monoton, yang tidak mekanistik, yang kalau tidak ikut dalam rapat kantor itu tidak diam-diam aja gitu ya, tapi kita bisa mengkontribusi sebuah informasi, sebuah sebuah apa?
solusi agar dapat membantu sebuah organisasi yang kita jalankan itu jadi lebih berkembang, lebih inovatif seperti itu ya. Oke, jadi hanya la- 17 slide materi 15 kali ini. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa lihat lagi materi yang saya ajarkan dan bisa kalian tanyakan kembali di sistem. Dan minggu depan kita sudah memasuki tahap UAS, ujian akhir nasional, di mana soal-soalnya itu, oh sorry, ujian akhir semester, di mana kita bisa ulangi kembali materi tersebut dan soal-soalnya pasti saya akan berikan yang sudah yang ada di dalam materi tersebut ya, jadi tidak jauh-jauh dari itu. Nah, untuk soalnya sendiri saya bisa menggunakan soal HOTS, jadi lebih menganalisis buat kalian, lebih kritis lagi untuk menjawab pertanyaan UASnya ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan kuliah online materi ke-15 ini, HOTS dan LOTS. Jadi, sekian dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih.